Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, serta kepada para keluarga dan sahabatnya. Dalam kesempatan yang berharga ini, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang disampaikan Ustadz Syafiq Riza Basalama, dan semoga apa yang disampaikan menambah ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, terutama yang sepuh-sepuh di sini. Sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Dan tinggal berapa tahun lagi waktu kita di sini? Kalau berapa umur kita, kita tahu. Tapi berapa yang tersisa? Wallahu a'lam. Orang Arab itu biasanya kalau tanya umur, dia tanya ibnu kam. Kalau sekarang kan berapa umurmu gitu. Dulu ibnu kam, engkau anak berapa gitu loh. Ibnu arba'in, 40 tahun. Ibnu khamsin, 50 tahun. Tapi sisa dari waktu kita, wallahu a'lam. Dalam tiap detik ada orang yang mati, tapi juga ada orang yang dilahirkan. Hari ini kalau kita melihat di rumah sakit yang ada di Indonesia ini, kita akan melihat fulan mati, tapi ternyata ada ruang bersalin yang di situ terus produksi ya, untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita dengan umur yang sudah kita lewatin. Ahibati fillah, kalau bicara waktu, wallah waktu ini mahal. Orang yang berumur 40 tahun itu udah dikasih waktu banyak loh sama Allah. Allah menceritakan tentang penghuni neraka di surat Fatir ya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penghuni neraka itu teriak-teriak minta dikeluarkan dari api neraka. Apa yang mereka inginkan? Kami ingin beramal soleh, tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Dia sadar, tapi sudah ada di neraka. Kalau sadar ketika umur 60 tahun masih punya waktu, dia masih hidup, dia masih bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah mati dan berada di neraka, mereka teriak-teriak minta dikeluarkan dan ingin beramal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kalian sudah dikasih waktu? Bukankah kalian sudah dikasih umur? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi orang nggak mau
ingat gitu loh, dikasih waktu, dia menunda-nunda untuk beramal soleh. Punyalah orang-orang itu keinginan bertobat, berubah ada. Tapi banyak yang mengatakan nanti. Insyaallah lah. Iya Ustaz, jazakallah khair atas nasihatnya. Insyaallah Ustaz, saya akan mulai menghafal Quran insyaallah. Kapan? Nantilah Ustaz insyaallah. Tahun depan nggak nambah 1 surat pun. Artinya 1 tahun 12 bulan 300 berapa hari? 300 berapa? Hitungannya siapa? Hitungannya Hijriah jemaah. Ramadan ketemu Ramadan, paling nggak nambah lah 1 surat, 1 ayat. Alhamdulillah, kalau tiap tahun 1 ayat, umur 60 tahun berapa ayat? 60 ayat. Itu minimal lah jemaah. Ada tambahan dia seperti itu. Ahibati fillah, peringatan Allah datang. Para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Para rasul dan nabi meninggal dunia. Mereka tidak meninggalkan harta, tidak pula rumah dan tanah yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilma. Yang diwariskan para nabi itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Orang yang ngambil warisannya para nabi ini, oh itu orang yang mengambil keberuntungan yang besar sekali. Tapi warisan para nabi itu sering dikesampingkan. Karena kalau bicara ilmu, kelihatan dari mana orang itu berilmu apa tidak, jemaah? Dari mana? Dari jenggotnya. Masya Allah. Kadangkala ya di masjid imamnya nggak ada, dilihat yang paling panjang jenggotnya. Padahal anak cuma jenggotnya doang yang panjang. Juz amma nggak hafal kata dia. Kan nggak kelihatan. Tapi kalau orang kaya kelihatan nggak? Apa orang berilmu bawa, kalau hafal 30 juz Quran bawa ijazah, saya 30 juz ya. Nggak ada, nggak bawa apa-apa dia. Tapi kalau orang kaya bisa menampakkan kekayaannya. Antum lihat sandalnya aja udah tahu. Oh, fulus. Padahal cuma sandalnya doang. Belum antum melihat jamnya dia keluarkan. Allahu Akbar. Itu 200 juta kalau nggak salah itu. Antum bisa menilai. Tapi orang berilmu dari mana antum menilai? Jadi warisan Nabi ini tersembunyi, jemaah. Baru bisa dibanggakan ketika maju ke depan. Dan ternyata dosa dia banggakan. Orang yang ingin membanggakan ilmunya dosa. Tapi kalau orang kaya pakai baju bagus biasa, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak sombong. Maka ahibati fillah, kita perlu merenungkan hari ini ya. Kenapa waktu kita kok kayaknya nggak berkah ya? Sebagian kita mengatakan anak sudah terlambat Ustaz. Siapa yang ngomong terlambat? Apakah ada batas umur untuk menghafal Quran? Ada batas umur? Oh antum sudah terlambat, sudah nggak boleh. Nggak ada jemaah. Tapi sebagian kita memang nggak berkah waktunya. Kita memang di zaman yang waktu itu nggak seperti dahulu. Bukan dahulu di masa orang tua kita ya. Dahulu di masa Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar itu yang menulis kitab Fathul Bari ya.
Ada sebuah hadis yang ana akan bacakan, kemudian kita akan dengarkan komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dia meninggal insyaallah tahun 852 apa 51. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqumus saah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yuqbadal ilm, sampai ilmu itu ditarik, digenggam. Wa takthur az-zalazil, dan kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi gempa bumi yang banyak. Katanya akan terjadi gempa bumi dahsyat. Iya. Kapan? Gak tahu gitu. Tapi akan terjadi. Banyak. Bukan gempa bumi biasa. Banyak, kata Nabi SAW. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu menjadi dekat. Wa tadharal fitan, dan fitnah-fitnah, kekacauan akan muncul. Wa yakthural haraj, dan akan banyak pembunuhan. Tuh kita lihat, ilmu diangkat, gempa banyak terjadi yang seharusnya membuat orang sadar. Waktu semakin pendek, fitnah banyak, pembunuhan merajalela, dan harta melimpah ruah. Orang itu kalau banyak gempa yang membuat dia takut, dia kadang-kala ingat sama akhirat. Tapi gimana ingat sama akhirat, fulus banyak, akhirnya ingat sama dunia lagi. Orang itu kalau dengar keluarganya meninggal dunia ya, atau terjadi gempa bumi di sebuah tempat, dia akhirnya jadi sama dunia ini meremehkan. Tapi ketika dia pulang kembali, hidup dengan kemewahan-kemewahan yang dilihat oleh matanya. Dan sekarang kalau melihat harta jemaah, mau melihat kekayaan itu nggak perlu berangkat kita meninggalkan tempat kita. Di handphone saja antum bisa melihat mobil dengan harga 400 miliar. Masya Allah, mobil termahal di dunia antum bisa lihat. Mau lihat apa lagi? Sandal termahal di dunia. Duduk antum, ya Allah, siapa yang beli ini? Itu fitnah. Dan ternyata uang memang melimpah ruah sekarang jemaah. Buktinya manusia membuat berbagai macam aksesoris yang nggak ada harganya sebenarnya, tapi dibeli mahal oleh manusia. Baik, itu disebutkan waktu semakin pendek. Di hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah." Kiamat tidak akan terjadi hatta yataqarabaz zaman, sampai masa itu mendekat. Pendek jadi. Fatakunus sanatu kasyahr. 1 tahun kayak 1 bulan. Setahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, dan sebulan seperti sejumat, bukan seminggu. Pada waktu Yahudi berkuasa atau banyak orang Yahudi, maka ajaran mereka yang akan dipakai oleh masyarakat, mereka nyebutnya sesabtu. Yahudi itu sesabtu. Ketika Nasoro yang berkuasa, maka berganti dengan seminggu. Ketika umat Islam seperti buih di lautan,
seminggu. Artinya mayoritas tidak bernilai sama sekali. Sampai hari ini kita menyebutnya seminggu. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutnya sejumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat. Maka Nabi dalam hadis ini alaihi salatu wasallam menyebutkan wasyahru kal jumu'ah, dan sebulan seperti sejumat. Antum kira-kira kalau sekarang ditanya, antum berapa lama di sini? Alhamdulillah sudah sejumat. Ayo sejumat. Aneh jadinya. Sesuatu yang bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diwariskan kepada para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan kita membacakannya saat ini, jadi satu hal yang aneh. Ketika seorang mengatakan sejumat, betul hadisnya, wasyahru kal jumu'ah, sebulan seperti satu Jumat. Watakunal jumu'atu kal yaum, sejumat seperti satu hari. Ya Allah, kok cepet ya? Apalagi kalau yang gajinya habis. Nah, kok sudah habis ini? Tanggal berapa ini? Allah, padahal baru 3 hari udah habis. Kita merasakan jemaah. Wa yakunal yawm kas-sa'ah, sehari seperti sesaat. Sa'ah itu dulu nggak ada sejam ya. Ini hadis Nabi SAW. Kas-sa'ah, seperti sesaat. Satu hari tahu habis sudah. Antum pagi hari umpamanya beraktivitas, sore ya Allah, wala satu halaman Quran anda baca, wala satu halaman, wala zikir petang anda baca, zikir pagi juga nggak baca tadi. Kok sepertinya waktu kita ini nggak berkah gitu semua. Kita nggak bisa melakukan aktivitas yang orang lain bisa kadangkala. Kenapa sama aku? Atau semua orang merasakan hal yang sama? Wa takuna sa'atu kadhirmati bin nar, sesaat itu seperti percikan api. Ahibati fillah, apa kata Ibnu Hajar? Beliau menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi. Beliau mengatakan qad wujida fi zamanina hadza. Kata beliau, di zaman kita sudah kita rasakan. Beliau di abad ke-9 Hijriah, yakni 500 tahun yang lalu beliau sudah merasakan. Beliau mengatakan kita melihat perjalanan waktu ini lebih cepat dibanding dengan generasi sebelum kita. Beliau mengatakan wal haq annal murad naz'ul barakah min kulli syai. Beliau mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah dicabutnya berkah dari segala sesuatu, sampai dari waktu itu sendiri. Ya, ini termasuk tanda-tanda kiamat akan terjadi. Taib jamaah, waktu kita itu modal kita hidup. Orang hidup itu tidak dengan harta, tapi dengan waktu. Yang membuat waktu tidak berkah itu adalah kemaksiatan. Jadi ketika orang berbuat maksiat, maka ketahuilah waktu antum akan pergi tanpa antum sadari. Lalu antum di akhir malam atau sebelum tidur mengatakan, ya Allah, apa ketaatan yang aku lakukan hari ini gitu. Ahibati fillah, bagaimana supaya waktu kita jadi berkah? Kalau kita tahu dosa membuat waktu kita nggak berkah,
harta kita nggak berkah, anak-anak kita nggak berkah. Antum tahu ketika orang menikah doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didoakan berkah, didoakan banyak anak-anaknya dikasih harta yang berkah. Tapi kenapa kemudian kita merasakan keluarga kita nggak berkah, anak-anak kita nggak berkah, waktu kita pun nggak berkah? Ada masalah sama kita, dan kita sudah tahu penyebab utamanya adalah dosa. Agar waktu kita berkah, yang pertama, ya kita harus mengetahui bahwa waktu itu berharga. Banyak anak muda yang menghambur-hamburkan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Apa penyebabnya? Dia tidak tahu dengan nilai itu waktu. Orang kalau tahu dengan nilai sesuatu barang, dia akan jaga. Contoh nih ya, ada orang dikasih tas, ibu-ibu dikasih, orang miskin dikasih tas sama satu orang, dia mengatakan jazakallah khair, makasih banyak, barakallahu fiik. Ya udah, tas itu dia taruh di rumahnya, dia nggak buka karena dia lihat mungkin modelnya tidak terlalu bagus. Ada tamu yang datang melihat tas itu di ruang tamu. Bu, kata dia, dapat dari mana tas ini? Oh, ada yang ngasih, seperti itu. Ibu tahu harganya berapa? Enggak lah. Jadi dikasih orang, anak taruh di sana. Bu, ini harganya 49 juta. Apa, kata dia? Baru dia ambil. Benar, kata dia. Ya Allah, langsung dia simpan. Banyak di antara kita yang tidak tahu dengan nilai waktu. Padahal Allah Azza wa Jal bersumpah berulang kali dengan waktu untuk menunjukkan nilai waktu ini mahal, dan waktu itu tidak bisa dibeli dengan waktu, dengan uang. Orang-orang barat beranggapan waktu itu adalah uang. Enggak, uang bisa dicari, waktu nggak bisa dicari. Uang bisa dicari. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wal fajr, bersumpah dengan waktu fajar. Lewat fajar, wadduha, bersumpah dengan waktu duha. Allah. Selesai duha, kita ke asar, wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Ternyata potongan-potongan waktu Allah bersumpah mengingatkan manusia, itulah modal hidup dirimu. Engkau sekarang di waktu fajar, bentar lagi kau masuk waktu duha. Duha akan pergi, akan datang siang, kemudian engkau akan masuk ke waktu asar. Dan Allah mengatakan wal-lail, demi waktu malam, idza yaghsha, wan nahar idza tajalla, demi waktu siang, ketika keluar itu matahari muncul. Jamaah rahimakumullah. Namun memang antara harta sama waktu, orang milih mana? Jamaah, harta. Makanya orang siap lembur. Anu ya, overtime namanya. Overtime. Berapa gajinya? Sejamnya sekian. Iya, nggak apa-apa. Dia lihat fulus tuh. Waktunya dihargai sama uang. Dia lakukan itu. Karena ada yang menghargai dengan uang. Tapi ketika dia untuk membaca Al-Quran umpamanya, dapat apa baca Quran sih Ustaz? Dapat apa jamaah? Satu huruf dapat 10 kebaikan.
Satu ayat seperti seekor onta. Oh, iya, jazakallah khair Ustaz. Tapi nggak di dunia, 10 itu nggak di dunia, onta itu nggak di dunia. Coba dia kalau baca Quran, wadduha, keluar onta. Masya Allah. Satu ayat, satu ekor onta. Antum kira-kira bahagia nggak? Kalau satu ayat keluar satu ekor onta, antum mau taruh di mana? Bayangin sekarang, antum mau taruh di mana? Betul loh, Nabi SAW menyebutkan bahwa saya membaca satu ayat itu lebih baik dari seekor onta. 2 ayat lebih baik dari 2 ekor onta. Kalau ontanya diberikan di dunia, apa gunanya buat antum? Tak ada jamaah. Karena kita tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Dan dunia ini tempat kita bekerja, berusaha. Kalau Allah berikan dengan setiap ayat Al-Quran itu, ya kalau onta sulit saya bilang Ustaz ya. Tapi coba fulus Ustaz. Kalau satu ayat 100.000, kira-kira orang akan rajin baca Quran nggak? Ketika orang rajin baca Al-Quran, apa yang terjadi dengan kehidupan ini? Negara tutup jam. Negara tutup. Antum pikir yang jadi anggota DPR cari apa? Kalau udah baca Quran satu ayat dapat fulus, ada apa dia jadi anggota DPR? Enggak, sudah ada baca Quran. Antum akan lihat semua toko tutup. Antum mau beli, mau ngisi BBM, kira-kira ada orang di SPBU? Antum ke toko mau beli gas, Pak beli gas Pak. Kata dia, gas enggak jualan gas saya. Loh, fulus kata dia. Oh fulus, saya baca Quran fulus keluar. Maka kenapa Allah tidak jadikan pahala itu di dunia jamaah? Karena kehidupan ini harus berjalan jamaah. Ini tempat ujian, tempat orang beramal. Allah nggak jadikan uang sebagai balasannya di sini. Apa gunanya balasan Allah kasih uang di dunia lalu antum mati dan meninggalkan uang tersebut? Dan kita lihat orang-orang kaya pada mati meninggalkan hartanya. Makanya banyak orang menilai semua dengan harta. Kata Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia lalai untuk mensyukurinya, lupa untuk memanfaatkannya, sehingga 2 nikmat ini jadi nggak berkah. Yang pertama apa? As-sihah, kesehatan. Apa bahasa Indonesia kesehatan? Bahasa Arab sehat itu ya. Yang jadi bahasa Indonesia sehat. Kata Nabi SAW, kesehatan. Orang sekarang nggak apa-apa sakit asal dapat fulus. Makanya dia kerja sampai capek, sampai lelah jamaah. Kadang-kala demi uang. Padahal nikmat sehatmu lebih berharga daripada uang jamaah. Ada teman di Surabaya, dia punya sohib dari kota anak, berobat ke Singapura. Baru 2 pekan di Singapura sudah habis 10 M, tapi masih sakit jemaah. Makanya kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Tetap fulus, benar dia fulus. Kasih sehat sama Allah, ya sehat sama fulus. Kalau sehat doang nggak ada fulus, sakit. As-seha, yang pertama kesehatan, itu nikmat ya mah. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan suka berkeluh kesah. Sehat ini nikmat yang tidak bisa diganti sama harta. Tadi 10 M keluar tetap sakit. Dan berapa banyak orang yang harus cuci darah, kaya raya cuci darah, nggak ada gunanya hartanya. Dia mau beli ginjalnya orang, mungkin bisa dia beli.
Apakah dia kemudian nanti sembuh? Ya tetap dia nunggu sakit. Dia nunggu sakit. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang tidak bisa dengan uangnya itu hilang semuanya. Maka tolong syukuri nikmat sehat, jangan. Urusan harta, yang penting bisa makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana mu'afan fi jasadi, atau man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, wallah Indonesia ini aman, jangan. Aman sekali. Walaupun sekarang di Indonesia sudah muncul begal. Ini menunjukkan nikmat aman kita mulai dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Barang siapa merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu jemaah. Sehari sebenarnya kita butuh makan berapa kali? Berapa kali kita butuh makan? Butuh ya. Kalau mau mah bisa 7 kali kita makan. Butuh makan itu kita bisa hidup seharian. 2 kali? Kalau sekali mati dia? Oh enggak, sekali cukup. Dia kan nggak mati. Artinya kalau dia bisa makan sekali aja hari itu, aman. Kemudian sehat badannya, apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahud dunya bihadza firya. Dunia dan isinya ini seakan-akan diantarkan ke tempat dia, jemaah. Cuma kita kan nggak bersyukur. Itu yang membuat harta kita nggak berkah, kesehatan kita nggak berkah, waktu luang kita nggak berkah. Makanya kalau ada orang nganggur, seharusnya dia manfaatkan itu waktu. Kenapa pada hari kiamat antum akan ditanya, jemaah, tentang waktu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba, telapak kaki hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'i khisal, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan buat apa. Hitungan umur itu hitungan detik. Makanya ketika orang dicabut nyawanya, dia minta diundur. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau engkau undur umurku sedikit sekali. Mau apa dia? Fa'asaddaq, dia mau sedekah. Karena dia tahu sedekah ini amalan yang paling cepat dilakukan. Artinya ketika dia mau sedekah, apakah dia perlu wudu? Aduh, wudu dulu, nggak ada. Apakah dia perlu menghadap kiblat? Apakah dia perlu berdiri? Nggak ada. Tiduran sekarang orang tinggal pegang handphone. Sedekah 100.000, nggak sampai 1 menit bisa antum sedekah. Artinya waktu, hitungan waktu antum akan ditanya tentang umur antum sejak baligh sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Antum akan ditanya waktu muda, waktu masih sehat badannya, waktu masih semangat. Orang anak muda itu beda sama orang tua. Makanya kalau orang tua, ya biasanya orang-orang kalau sudah pensiun kemana dia? Masjid. Makanya kadang-kadang kita lihat masjid isinya tua-tua. Ya Allah, ini nunggu mati semua ini. Jangan lupa yang sudah tua, antum akan ditanya tentang masa muda. Masa mudanya waktu itu waktu yang spesial. Jadi kalau antum tua sudah bertobat, alhamdulillah, tapi siapkan jawaban untuk masa muda. Ngapain aja dulu anak waktu muda? Kalau ternyata diisi dengan kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang tua itu kepingin masa mudanya balik.
Dia ngeliat anak muda jalannya cepet, bisa lari, bisa moving sana sini. Laita syababa ya'udu yauman, kata dia. Kalau bisa masa muda itu balik ya, dia akan keluarkan hartanya untuk mengembalikan masa itu. Udah selesai. Yang perlu dilakukan yang sudah tua, hendaklah dia mempersiapkan jawaban. Yang masih muda, muda itu umur berapa jemaah? 6. Muda itu umur berapa? 20 muda, 21 udah tua gitu. Sejak balik sampai umur 40 tahun itu muda. Makanya ada seorang dokter ngomong, kalau sudah umur 40 tahun itu makan nggak pakai perut lagi, udah nggak pakai mulut lagi gitu. Orang umur 40 tahun kata dokter makan nggak pakai mulut, pakai apa? Pakai akal sudah. Dia sudah mulai menghitung kolesterol ini, aduh asam urat, yang ini aduh gula, astagfirullah, udah nggak makanan sudah, udah nggak muda memang. Jadi yang akan ditanya antum lihat, yang umurnya belum 40 tahun kesempatan untuk memperbaiki, yang sudah lewat 40 tahun perbanyak tobat, karena masa mudanya udah lewat. Masa mudanya lewat nggak bisa diperbaiki, tapi pertanyaan tetap akan diberikan. Akan ditanya an syababihi, kemana aja waktu muda, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dia akan ditanya tentang harta, dari mana dan kemana, dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia gunakan, digunakan buat apa ilmunya tersebut. Taib ahibati fillah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui nilai waktu agar waktu kita berkah, ya udah, jangan hidup dengan masa lalu. Karena kesedihan itu membuat orang nggak produktif. Ada orang yang menyesal, iya Ustaz, dulu anak ini itu, memang dulu anak waktu muda nggak baca Al-Quran, nggak belajar Al-Quran, nggak menghafal Al-Quran. Iya sudah selesai dulu. Sekarang antum mau ngapain? Mau hidup di masa lalu? Enggak, perbaiki sekarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan untuk yang akan datang dan kesedihan untuk masa lalu. Karena dua penyakit ini membuat orang tidak produktif. Waktunya nggak berkah jadinya dia. Ditinggal mati orang yang dia cintai, nggak bisa move on. Ditinggal mati sama anaknya, dia lihat baju anaknya, Allah kata dia, anak kebayang. Oke, jangan lama-lama, waktumu mahal, matahari tetap berputar. Seorang ibu kadangkala lupa dengan kewajibannya berkhidmat kepada suami. Udah selesai, yang pergi biarlah pergi, engkau sekarang berusaha untuk yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mau berkah waktunya, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang Allah akan berikan? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kata Allah, kami akan bukakan buat dia berkah-berkah langit dan berkah-berkah bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada orang-orang disebabkan amal perbuatan mereka. Keempat, berdoa. Antum minta sama Allah supaya diberkahi waktu antum. Ketika melihat orang lain, ya Allah, dia sudah hafal 1 juz, anak kok belum, ya Allah. Dia bisa datang kajian, kenapa anak nggak bisa datang kajian? Dia bisa di soft pertama Jumatan, anak nggak pernah soft pertama Jumatan dari lahir sampai mati. Antum lihat ada orang yang masya Allah selalu pulang dulu dan terakhir datang kalau Jumatan. Datang dia berdiri karena sudah habis tempat duduknya. Dia memandang khotibnya,
Kok nggak selesai-selesai khutbahnya? Padahal dia baru datang jemaah. Ini yang dari tadi di soft awal nggak dia perhatikan, bahkan nggak ada ketertarikan untuk menjadi mereka. Maka di sini ada orang-orang yang nggak pernah berdoa supaya diberkahi waktunya, karena memang dia nggak tertarik. Dia tertarik sama fulus saja. Dia kalau ngeliat orang fulus, ya Allah, urzukna ya Allah. Ngeliat orang di soft pertama, lain lah, dia kan memang orang-orang garis keras. Subhanallah jemaah. Maka ini perlu jemaah, teman-teman kita ajarin doa. Engkau doalah supaya diberkahin waktunya. Kenapa engkau selama hidup nggak pernah soft pertama? Ana insya Allah yakin ya, yang ada di sini nggak pernah telat Jumatan. Semoga seperti itu. Karena yang telat Jumatan nggak datang kajian subuh jemaah. Karena Jumatan aja telat, apalagi subuh dia mau datang gitu kan. Sholat yang paling berat buat orang munafikin itu sholat Isya dan subuh, itu paling berat buat mereka. Maka perbanyak doa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberkahin waktu antum. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Berkah untuk segalanya jemaah. Orang yang baca Quran itu syifa, penyembuh. Orang sakit pun dibacain Quran sembuh. Orang galau pun baca Quran, insya Allah hilang kegalauannya. Dan ternyata Al-Quran penuh dengan berkah dan sudah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu. Maka antum kau ngelihat kenapa Imam Syafi'i kok bisa Ramadan hatam 60 kali? Kok bisa ya? Saya umur 60 tahun belum 60 kali Ustaz. Ini sebulan 60 kali. Karena ketika orang baca Quran, Allah berkahi waktunya. Sebagian salafus saleh mengatakan, kullama zada hizbi minal Quran, setiap bertambah hizibku ya, bacaanku dengan Al-Quran itu, zadatil barakah fi wakti. Aku lihat waktu tambah berkah. Walaziltu azid, aku terus nambah bacaan Quranku sehingga sehari dia baca 10 juz. Kita kan kadang-kala berpikir nggak punya waktu untuk baca Quran. Loh, baca Quran itu untuk nambah waktu. Jadi kalau antum ngomong, anak lagi nggak punya waktu, antum baca nih, punya waktu antum insya Allah. Antum baca. Baru satu halaman, HP-nya bunyi, ininya bunyi, itunya bunyi. Ahibati fillah. Maka perbanyak baca Quran. Paling tidak satu hari satu ayat. Oh, satu ayat saat bisalah. Kira-kira antum kalau satu ayat sehari berapa tahun hatam? Sama artinya ya, baca sama artinya. Karena berkah itu ada di tadabburnya juga. Kalau satu hari satu ayat berapa tahun hatam? Hitung jemaah. Berapa tahun kira-kira Ustaz? Kira-kira 20 tahun lah. Iyalah. 20 tahun. Karena Al-Quran itu 6.600 ayat kira-kira. Ya 20 tahun hatam. Karena ada muslim yang sampai 20 tahun juga nggak hatam Quran dia. Padahal seharusnya dia bisa baca tiap hari satu ayat. Antum bisa tambah satu halaman. Dan antum lihat berkah waktu antum. Berkahnya dari mana? Kan waktunya tetap 24 jam Ustaz. Sama dengan orang lain. Nggak ada orang yang 24 jam waktunya atau 26 jam waktunya, nggak ada. Berkahnya itu pekerjaan-pekerjaan antum akan dipermudah sama Allah menyelesaikannya. Anak punya kawan mempraktekkan benar. Dia mengatakan, Ustaz, sejak anak rutin baca Quran, kerjaan anak yang biasanya anak kerjakan 3 hari Ustaz, sehari selesai Ustaz. Kenapa? Karena dia diberkahi sama Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusannya. Kemudian yang keenam, jangan membuang-buang waktu untuk yang tidak berguna. Sekarang ini banyak perampok waktu.
Dulu para ulama itu, ya para ulama ini menghormatin tamu ya mereka ya. Tapi mereka kadangkala capek dengan orang yang suka bertamu ke rumahnya. Kenapa? Karena mereka disebut lususul waqt, pencuri waktu. Duduk ngapain? Ngobrol aja. Cerita sana, cerita sini. 1 jam. Coba baca Quran 1 jam. 5 menit berhenti. Capek. Tapi buat ngobrol jemaah. Apalagi sekarang dengan banyaknya kafe-kafe. Orang di kafe itu cuma beli kopi sama biskuit, ngobrol 3 jam. Anak ngomong Masya Allah ya, ini kalau dia ngajar di kelas 3 jam, kayaknya muridnya sudah pulang semuanya. Tapi mereka berdua tetap asik. Dan sekarang pencuri waktu itu adalah handphone. Banyak orang menghabiskan waktu dengan handphonenya lebih banyak daripada sama istri dan anaknya. Maka tolong ingat, supaya berkah waktu antum, habiskan waktu sama keluarga, diberkahi. Habiskan waktu sama anak, duduk sama anak, bermain sama anak, insya Allah akan diberkahi waktunya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kalau ngobrol ba'dal maghrib ada waktu yang mengingatkan. Apa? Isya. Tapi kalau ngobrol ba'dal isya, siapa yang ingatkan antum? Kok ndak azan-azan ya? Nunggu subuh dia. Antara isya sama subuh, maka dilarang sama Nabi SAW. Dibenci, ngobrol ba'dal isya itu dibenci. Dan memang juga yang membuat waktu nggak berkah itu jamaah, listrik ini. Kenapa? Orang dulu itu ba'dal isya tidur. Antum mau lihat kampung-kampung, anak pernah ke satu daerah nggak ada listriknya ya. Itu ba'dal isya sepi. Tapi jam 3 rame kampung itu Jam 3 bangun semua sudah pada sholat malam, pada ini itu macam-macam. Tapi sekarang orang nggak adanya listrik, dia nonton TV. Subhanallah. Dulu orang nonton TV itu masih 1 channel, TVRI. Lihat, aduh nggak menarik, matikan, sudah tidur ya. Kemudian muncul TVRI, SCTV, apa. Tapi gantinya masih pakai tangan jamaah. Maju ke depan, ceret, mundur. Maju ke depan, ceret. Sehat, masih ada gerakan. Sampai waktu channelnya banyak, duduk, set. Nggak menarik. Sampai 60 channel nggak menarik. Mulai dari pertama lagi. Terus ya, itu termasuk ya pencuri waktu kita. Lalu yang ketujuh, mengurangi tidur. Khususnya tidur ba'da subuh. Apalagi tidur pas kajian. Ini datang kajian udah bismillahirrahmanirrahim. Kurangi tidur jamaah. Habis subuh itu, kenapa kok habis subuh khususnya? Karena Nabi SAW mengatakan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi hari mereka. Makanya kalau kita lihat pagi hari itu semuanya beraktivitas. Mulai ayam yang berkokok, bahkan ayam berkokok sebelum pagi sudah beraktivitas. Orang dulu itu kalau ngasih tahu anaknya mengatakan, ayo nak, jangan tidur habis subuh, nanti rizkimu dipatok ayam. Ayam sudah kerja kemana-mana, kok tidur? Habis subuh Nabi SAW itu hampir tidak pernah meninggalkan tempat sholatnya habis subuh kecuali matahari terbit. Duduk beliau habis subuh berzikir. Maka kita kalau memang waktunya kosong, udah duduk berzikir, baca Quran sampai matahari terbit. Apalagi bisa sholat syuruk umpamanya. Masya Allah, ini sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, itulah beberapa hal yang dapat membuat waktu kita berkah insya Allah. Dan kita perlu memanage waktu kita. Kalau bisa sebelum tidur antum sudah mulai mengatur, besok aku mau ngapain, besok aku 1 jam aku habiskan baca Quran, umumnya seperti itu. Tapi kalau cuma ngomong 1 jam, antum nggak tahu kapan meletakkan jam itu, akhirnya sampai malam nggak baca Quran.
Antum harus pastikan, enggak, ba'dal asar aku mau baca Quran. Makanya para masyayikh itu, mereka orang-orang yang baik, jemaah. Baik sekali mereka. Tapi kalau urusan waktu mereka disiplin. Ada seorang Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau habis subuh pulang dari masjid jalan kaki. Ini penting juga. Kita itu sudah nggak sehat lagi gaya hidupnya, karena semua pakai motor, beliau jalan kaki, kira-kira 1 kilo dari rumahnya. Anak ingat kita ikut dari masjidnya sampai ke rumahnya. Disitulah beliau memberikan waktu untuk bertanya kepada orang-orang itu. Ketika beliau sampai pintu rumahnya, subhanallah, pada waktu itu ada satu orang dari Medina. Beliau tinggal di Unaiza, di Qasim sana. Ini dari Madinah datang mau bertanya tentang masalah tolak. Dia mengatakan, Syekh, ana mau tanya, Syekh, katanya, ana datang dari Madinah. Kata Syekh, ana rajul nizami. Aku orang yang disiplin. Sampai rumah nggak ada pertanyaan, kata Syekh. Tapi ana datang dari Madinah, Syekh. Beliau nyebutkan itu. Orang ini tidak menghargai Syekh. Syekh itu melihat kepada orang ini, ana yang nyuruh engkau datang ke sini? Enggak, Syekh. Temuin ana habis asar. Nanti di masjid. Jadi kita perlu disiplin, jamaah. Kalau enggak, waktu kita amburadul. Kita pun sampai rumah, kita tuh sudah punya kegiatan. Oh, ana sampai rumah, sudah waktunya keluarga. Makanya terus terang kadangkala anak ini berat kalau ada tamu mau datang ke rumah, ke Jember sana. Anak sudah keliling kemana-mana, sampai rumah ada tamu lagi. Siapa yang komplain? Istri sama anak-anak, bang. Kita kapan waktunya? Engkau weekend keluar kota, hari-hari kerja engkau ngajar, pulang ke rumah tamu datang. Allahu Akbar. Sampai kadang-kala kepingin pindah rumah, aja mah. Itu Syekh bin Utsaimin. Beliau mengatakan kalau sudah sampai nggak ada pertanyaan. Karena beliau tahu ini waktunya sudah waktunya keluarga. Tapi sekarang pun kita kadang-kala di rumah dengan handphone, lupa dengan waktu keluarga kita. Syekh Abdul Razak, subhanallah, hafizahullah ta'ala. Beliau bagaimana disiplinnya, jemaah, dengan waktu itu. Beliau kadang-kala habis subuh, beliau zikir. Ada orang yang mau salaman, yang mau tanya ini itu, mau ngobrol, saya tunggu sebentar ya. Beliau mau menyelesaikan zikirnya dulu. Artinya engkau mau ngambil waktuku, di sini aku punya waktu sedang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga, masya Allah, ketika mahasiswa bimbingan, ya bimbingan disertasi umpamanya, ketika telat beliau tinggal. Umpamanya jadi jam 9, beliau tunggu. Ini cerita teman-teman yang dalam bimbingan beliau ya. Jam 9 nggak datang nih. Datang jam 9 lewat 5. Sama Syekh ditunggu. Ketika dia datang, Syekh mengatakan engkau telat 5 menit. Ditinggal. Waktu itu mahal, jangan. Mahal waktu itu. Ingat kalau uang bisa dicari. Tapi kita kehilangan waktu 1 jam, di mana kita dapat gantinya? Nggak ada. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.